Bismillahirrahmanirrahim. Baik, pagi sebelumnya kita seperti sudah di review puncak nama inti yang kita sebut Ismul Jalalah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu Allah itu sendiri. Teman-teman, di Thariqah Naqsyabandiyah, Ismul Allah itu disebut Ismul Zat. Tapi dalam kajian Asmaul Husna, Allah itu disebut dengan Ismul Jalalah atau disebut juga dengan Ismul A'zam. Ya. Ismul Jalalah berarti nama yang mulia, Ismul A'zam, Al-Ismul A'zam berarti nama yang agung. Ya, berdekatan sih sebenarnya. Disebut Ismul A'zam, Al-Ismul A'zam berarti yang jika kita meminta dengannya, pasti Allah menjawab. Nah, itu yang disebut Ismul A'zam. Maka Bapak Ibu Saudara Allah, apabila ada orang bertanya, bukankah Ismu Zat itu adalah Allah? Maka jawaban kita adalah Ismu Zat ketika Allah memanggil Nabi Musa alaihissalam dengan mengatakan Innani anallah, artinya Allah menyebut dirinya Ana, lalu menamakannya dengan Allah. Maka disebutlah ini ismu ta'rif. Jadi ada istilah lain, ini ismu ta'rif. Nama ta'rif, nama Sayyidina Musa alaihissalam. Sebelum kita masuk ke nama berikut, mari kita baca dulu surah Al-Fatihah sallallahu alaihi wasallam, lalu pengarang kitab ini Al-Imam Abu Hamid Al-Ghazali dan ulama-ulama yang mengijazahkan kitab ini kepada kita dengan mereka yang bersambung kepada Imam. Ya, ini kelihatannya ada masalah dengan Wi-Fi ataupun network di sana, ya. Mudah-mudahan, ya. Buya Razi keluar ya, suara ininya ya. Mungkin tunggu lagi Buya Razi masuk. Ini tadi ada masalah network ya, mohon maaf. Ini kita baca sholawat. Mudah-mudahan dengan itu Allah permudah acara kita ini. Kebetulan juga bulan Maulid, setelah bulan kelahiran Rasulullah SAW, kita dianjurkan untuk lebih banyak bersalawat daripada hari-hari biasanya, karena salawat itu kalau kita mendengarkan daripada Habib Muhammad Al-Habsyi, salawat itulah satu amalan yang istimewa, karena ketika setiap kita bersalawat itu kita pasti mengkaitkan diri kita dengan Allah, yaitu kita meminta Allah bersalawat kepada Rasulullah SAW. Ini alhamdulillah sudah masuk. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Buya masih mute itu ininya. Oke, baik. Ya, terima kasih Buya. Ya, afwan, tiba-tiba tadi keluar. Kita masuk ke nama Allah Ar-Rahman, ya. Teman-teman yang mulakan Allah, Ar-Rahman muncul dalam Al-Quran lebih dari 150 kali, termasuk dengan permulaan surat selain surat Bara'ah, surat ke-9, ya. Oleh karena itu, Ismur Rahman ini sangat penting sekali, dan Ar-Rahman ini selalu digandengkan dengan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dalam akhir surat Al-Isra, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan qul ud'ullah aw ud'ur rahman, ayat 110, ya.
surat Al-Isra, surat 17, ayat 110. Qul Allah, katakanlah hai Muhammad, serulah oleh kalian Allah, panggillah Allah. Awid'ur Rahman, atau panggillah Allah Subhanahu wa taala yang bernama Ar-Rahman. Kenapa tidak digunakan nama yang lain? Maka ulama kita antara Imam Al-Ghazali dan Imam Zarruq ada ittifaq, kesepakatan bahwa Ismul Rahman termasuk Ismul Jalalah. Jadi Ismul Jalalah ini tidak hanya satu, Allah, begitu juga Ar-Rahman. Dan ada satu hal yang spesial dari kalimat nama Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita buka surat Taha ayat 5, Allah Subhanahu wa taala mengatakan Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Ar-Rahman, Allah taala beristiwa terhadap arsy atau di atas arsy. Kenapa tidak digunakan Ar-Rahim, Al-Qahar? Karena Rahmaniyah di sini ada makna yang sangat mendalam. Lalu apa makna Rahman? Ya. Rahman dapat diartikan zuhuru amrihi tabaraka ta'ala li khalqihi, ya, min ar-rifqi. Jadi Allah menampakkan kasih sayangnya kepada makhluk. Maka digunakanlah Ar-Rahman alal arsis tawa. Nah, dalam hal ini Imam Ghazali mengatakan Ar-Rahman itu diambil dari mustaq, ya, jadi derivasi. Dia perubahan dari kata rahmah. Jadi Allah mengatakan dalam Al-Quran, kataba ala nafsihir rahmah. Allah menetapkan sifat rahmah pada dirinya. Dan yang paling unik adalah Allah Subhanahu wa taala dikatakan oleh Nabi, inna lillahi mi'ata rahmatin. Ya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mempunyai 100 rahmat. Satu rahmat Allah Subhanahu wa taala jadikan untuk alam semesta dari awal penciptaan sampai akhir alam semesta. Maksudnya apa, teman-teman yang dimuliakan Allah? Kita masih punya kesempatan untuk mencapai rahmat Allah 99 lagi. Semoga kita dapat ini. Dan yang paling mengejutkan saya dalam merenungi ayat-ayat rahmat dan hadis-hadis rahmat, Nabi SAW disebut dengan hakikat rahmat itu sendiri. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan ini selaras dengan kondisi kita sekarang. Alhamdulillah kita berbahagia masih masuk Rabiul Awal, dan tahun ini bagi saya sangat spesial. Di tengah pandemi, saya justru sangat intens sekali mengkaji tentang bagaimana kisah Nabi SAW, sirah Nabi, pra-wiladah, sebelum lahir, setelah lahir, bahkan sebelum alam tercipta. Maka tahun ini bagi saya Maulid Nabi yang spesial. Terasa lebih menyentuh, lebih nikmat terasa ketika bersolawat mengenang Nabi SAW. Apa kata Allah? Tidaklah aku mengutus engkau, hai Muhammad, kecuali sebagai rahmat bagi sekalian alam. Allah mengatakan, aku punya 100 rahmat. Lalu Allah di hadis dikatakan, hadis Muslim tadi, bahwa 100 rahmat itu satu untuk dunia dari awal sampai akhir, 99 untuk akhirat. Lalu dalam Al-Quran dikatakan, engkau adalah rahmat itu sendiri. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kalau diterjemahkan bebas kira-kira kan begitu. Engkau adalah rahmat itu sendiri, wahai Muhammad. Maka teman-teman yang makan Allah, jadi ketika Allah mengatakan Ar-Rahman, bagaimana cara memahami Rahmannya Allah? Maka pandanglah, perhatikanlah pribadi Nabi Muhammad SAW, kita akan faham bagaimana kata Rahman bekerja dalam dirinya. Sifat rahmah memancal dalam kalam Nabi SAW. Masih ingat masjid dikencingi oleh orang Arab Badui? Ya, ini kita pakai ungkapan yang kasar aja. Dikencingi masjidnya. Tapi Nabi ketika para sahabat hendak memukul orang itu, Nabi mengatakan, da'uhu, biarkan dia.
Nabi ketika diusir dari Taif, lalu ditawarkan oleh para malaikat semua untuk menghancurkan Taif, Nabi kemudian mengatakan tidak. Nabi malah mendoakan mereka. Begitulah Nabi dimusuhi oleh pamannya, tapi Nabi malah balas berbuat baik kepada mereka. Sampai kemudian hendak dijebak oleh salah seorang pamannya, justru pamannya itulah yang terjebak. Begitu selalu. Nabi selalu mengamalkan satu ayat, idfa' billati hiya ahsan. Balaslah seseorang dengan yang lebih baik. Jika dia berbuat buruk, balaslah lebih baik. Dalam konteks sekarang, ini kan muncul ujian bagi kita semua, bahwa ada orang yang menggambarkan tentang Nabi Muhammad SAW dengan gambaran yang tidak baik. Ya, sebenarnya dia tidak sedang membicarakan Nabi, dia hanya membicarakan khayalan dia tentang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, teman-teman yang melakukan Allah, kembali ke surat Taha ayat 5 tadi, Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa. Allah yang Maha Rahman, yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, bersemayam terhadap aras atau di atas aras. Nah, hakikat Rahmaniyah itu kepada siapa Allah hadiahkan? Inilah puncak dari Isra dan Mi'raj dan kelahiran Nabi, begitu juga pembedahan kalbu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi diberi tempat tertinggi yang disebut maqam mahmuda, dan disebut juga maqamul wasilah, yang nanti di saat semua para nabi tidak bisa memberi syafaat, hanya beliau yang bisa memberi syafaat. Kenapa? Nabi punya maqam tinggi di maqamatil arsy, ya, di maqam-maqam arsy. Maka beliau ketika Mi'raj itu diizinkan langsung bermunajat kepada Allah di sana. Bukan berarti Allah bertempat di aras. Jadi aras itu simbol dari makom tertinggi rohani seorang hamba Allah bernama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan disebutlah pangkatnya Nabi di situ, yaitu Abdullah. Ya, dalam surah Al-Jin, begitu juga surah Al-Isra, ya. Abdihi, kemudian di Al-Jin Abdullah, hamba Allah. Itu pangkat tertinggi kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Teman-teman yang melakukan Allah, apa beda Rahman dan Rahim? Ternyata Rahman ini secara harfiah Imam Fakhruddin Razi mengatakan Rahman, ya. Asal katanya adalah ra ha mim. Di situ ada tambahan alif dan nun. Jadi asal kata dari Rahman itu adalah 3 huruf, ra ha mim. Ketika bertambah alif dan nun, berarti ada perubahan pertambahan struktur kata atau suku kata atau huruf dalam kata itu. Nah, dalam kaidah bahasa Arab, ziyadatul mabda, ziyadatul ma'na. Bertambah rangkaian katanya, maka bertambah maknanya. Kira-kira seperti itu. Lalu kalau rahim, pertambahannya cuma 1. Rahim itu cuma bertambah ya. Ini bukan cocok logi, tapi ini memang ada dalam ilmu linguistik bahasa Arab. Lalu apa kata Imam Fakhr Razi? Ini kemudian ditafsirkan oleh ulama ul-lughah bahwa Rahman mencakup semua makhluk mu'minan kana au kafiran. Baik dia mukmin atau kafir, itu dapat rahmannya Allah. Baik dia manusia, binatang, hewan, ya, jin, malaikat, batu, air, semuanya dapat rahman. Dapat pancaran dari rahman Allah Subhanahu wa taala, dapat merasakan nyatanya kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Adapun rahim ini spesial karena hanya ada ya, kata Imam Fakhrul Razi, ini hanya khusus untuk orang-orang yang disebut mukmin. Itu pendekatan pertama. Yang kedua, Rahman itu, teman-teman yang bukan Allah, bedanya dengan Rahim. Rahman itu mutlak. Tadi sudah ada sebenarnya nyambung, ya, bahwa Allah menyayangi semuanya, mukmin, kafir, malaikat, jin, manusia, tumbuhan, hewan, semua ada rahmat Allah SWT. Itu mana rahmat. Nah, ini yang disebut rahmat yang mutlak. Rahmat mutlak itu begini. Allah itu ketika menyayangi makhluknya, maka Allah tidaklah berkekurangan. Apabila saya menumpahkan kasih sayang saya kepada seseorang, pasangankah, istrikah, muridkah, temankah, sahabatkah,
maka akan ada yang tersita dari diri saya sendiri. Akan ada yang berkurang terhadap diri saya sendiri. Ini perbedaan Rahman antara Allah dengan kita. Itu sebabnya nama Rahman tidak boleh disematkan sebagai nama mutlak seorang hamba. Jadi kalau punya teman harus ada tambahannya, Abdurrahman, ya, Ibadur Rahman. Jadi depannya harus ada namanya, nggak boleh depannya Rahman. Ya. Kenapa? Karena Rahman mutlak milik Allah. Jadi hanya Allah yang jika menyayangi makhluk itu tidak berkurang kerajaan beliau, ya, kerajaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-teman yang dimuliakan Allah, tadi disebutkan bahwa Allah punya 100 rahmat, satu untuk dunia, dan sampai sekarang belum berakhir. Dengan Rahman ini, teman-teman, dengan rahmah yang tadi, kita bisa berbicara hari ini, bisa hadir, join malam ini, bisa menikmati suguhan-suguhan nama Allah Asmaul Husna malam ini. Ke depan saya harap nanti Pak Giri dan teman-teman di Jerman memimpin zikir Asmaul Husna, ya. Nas'aluka ya man huwallahu allazi, sebelum dimulai, karena Imam As-Sayyid Muhammad Al-Kattani mengatakan sangat tercela jika ada seorang mukmin tidak hafal nama Allah. Kenapa? Man ahsaha dakhalal jannah. Siapa yang menghafalnya, mengenalnya, niscaya dia masuk surga. Jika seorang mukmin tidak mengenalnya, bagaimana dia mau masuk surga? Dan yang paling mengembirakan, teman-teman yang mengenal Allah, ternyata kewalian seseorang itu di bawah satu pancaran nama. Misalnya ada orang yang menjadi terpancar dari nama Allah Rahman, maka pangkat kewaliannya adalah Abdurrahman, atau makom kewaliannya adalah Abdurrahman. Ada yang Abdul Rahim, ada yang Abdul Hakim, ada yang Abdul Karim, dan nanti akan terlihat, ya, ujiannya juga berkaitan dengan itu dan kepakarannya juga berkaitan dengan itu. Abdurrahman biasanya orangnya sangat penyayang sampai-sampai dituduh nanti pluralisme. Tapi beda dengan Abdul Qahar, Abdul Muntaqim. Jika dia diangkat Allah jadi wali, oh ini orang akan menjadi Umar kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Ya, begitulah seterusnya. Dan yang lengkap mendapatkan cahaya ini, cahaya Asmaul Husna, itu hanya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, tapi kita bisa mendapatkan percikannya. Oleh karena itu Imam Maulana Zarruq itu menulis kitab yang judulnya hampir sama, Al-Maqsad Al-Asna fi Syarhi Asma'il Husna, tapi diganti Al-Maqsad Al-Asma, ya, fi Syarhi Asma'il Husna. Nah, di situ dia campurkan, dia masukkan wirid riyadhahnya Imam Suhrawardi dalam Riyadhah Asmaul Husna. Jadi setelah beliau menyebutkan makna Asmaul Husna, kemudian bagaimana cara memahaminya dengan baik, lalu ada cara riyadhahnya. Perbedaannya dengan kitab Imam Ghazali ini menjelaskan makna, lalu faedah mengenalnya, lalu bagaimana cara mengkoneksikan diri kita dengan nama. Nah, ini kelebihan Imam Ghazali. Baik. Jadi kebalik yang tadi, rahmat Allah yang sempurna itulah Rahman, ya. Jadi puncak dari semuanya itulah 100. Dan ternyata hakikat dari rahmat itu Allah pancarkan pada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi jika ingin memandang bagaimanakah memahami sayangnya Allah Subhanahu Wa Taala, maka lihatlah cara Nabi menyayangi makhluknya. Teman-teman, tadi ada orang bertanya kepada saya tentang kok Nabi, ya, tidak membalas ketika dipukul, dihina. Jadi nggak hanya dibuat karikatur, malah dirinya sendiri dihina oleh satu kaum, malah bukan satu orang. Tapi beliau nggak membalas. Kenapa? Karena alam semesta ini terpancar semuanya dari tetesan nur rahmat yang Allah sandingkan ke dalam dirinya Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau boleh dibuat ilustrasi,
Nabi itu adalah induk alam semesta. Ya. Kalau bukan karena Nabi, tidak ada Adam. Kan begitu dalam hadis Imam Hakim. Ya. Hadis Imam Tirmizi mengatakan awwalu ma khalaqallahu al-qalam. Yang pertama Allah ciptakan adalah al-qalam. Al-qalam adalah simbol dari keilmuan yang ada pada nur Nabi Muhammad SAW. Al-qalam itu sendiri ada nama Nabi. Oleh karena itu beberapa ulama kita mentafsir nun wal qalami wa ma yasturun. Wal qalami di situ artinya wa Muhammadin. Demi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini memang tafsirnya berbeda dengan tafsir biasa, tapi dia masuk ke tafsir isyari ya. Teman-teman yang melekat Allah, apabila Nabi dianggap sebagai induk alam semesta, kalau ada seorang ibu merupakan induk dari anak-anaknya, walaupun anaknya durhaka dia tidak akan berani kemudian menyiksa anaknya, kecuali sudah tidak waras. Ya, seorang ibu yang tidak waras akan menyiksa anaknya, bahkan membunuh anaknya. Ya, ini kan kejadian ketika pandemi, ibu-ibu yang udah nggak waras ngajarin anaknya, lalu bunuh anaknya itu ada. Ya, tapi ketika dicek ya ternyata kesalahan. Pada dasarnya dia tidak mau membunuh. Maka teman-teman yang bukan Allah, apabila Nabi memandang alam semesta itu, baik mukmin, kafir semuanya sebagai orang yang disebut lahir dari pancaran beliau, maka kita ini sebenarnya secara rohani, secara hakikat adalah abnaun Nabi sallallahu alaihi wasallam, anak-anak dari nur Nabi. Kita nggak sebut abnaur Rasul, kita nggak sebut abnau Muhammad bin Abdullah, kita hanya sebut abna min nur Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Pancaran dari rahmat itu, rahmat yang ada pada nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka mustahil Nabi menginginkan keburukan bagi mereka, kecuali asil jinni wal insi, kecuali yang durhaka dari mereka sudah tahu lalu mereka fasik di situ ya. Baik. Jadi Rahman adalah rahmat yang mutlak, dan Allah ketika menyalurkan rahmannya tidak ada yang berkurang dari kerajaannya, dari kekuasaannya, dari keindahannya. Inilah perbedaan antara rahmannya Allah dengan rahmah yang ada pada diri kita. Ya. Dan yang menarik teman-teman, bagaimana cara berzikir dengan kalimat ini. Nah, kembali ke surat Al-Isra tadi ya, 110, qul ud'ullaha aw ud'ur rahman. Ayyamman tad'u ya, ayyamma tad'u falahul asmaul husna. Katakanlah hai Muhammad, serulah Allah atau serulah Rahman. Ini dijadikan dalil oleh ulama ahli zikir bahwa boleh manggil Allah, 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 atau Rahman, Rahman, Rahman. Dan ini koreksi dari Imam Mu'ta'ilah terhadap Ibnu Taimiyah yang mengharamkan zikir ismil fard dengan nama tunggal. Karena alasannya kalau nama tunggal itu kalimat yang belum selesai, yaitu perbedaan, hanya sekedar perbedaan, tapi kok dijadikan sebagai sebuah keyakinan oleh beberapa kelompok, lalu mengharamkan secara mutlak zikir dengan nama Allah dan Rahman. Nah, ini agak menggelikan sebenarnya ya. Dan kitab yang saya sebutkan bulan lalu, ada satu kitab Syarah Asmaul Husna yang diterbitkan di Saudi Arabia, itu mengharamkan itu dan menyebut orang yang berzikir dengan Allah, Allah, Rahman, Rahman dengan jahalah, orang yang jahil. Nah, inilah fakta hari ini. Penulis-penulis yang mereka sebenarnya pemahamannya belum dalam-dalam amat, tapi sudah berani menulis buku yang tebal-tebal, lalu kemudian menyalahkan ulama-ulama terdahulu yang sudah menulis lebih banyak dari mereka dan mempunyai pengalaman lebih besar dari mereka. Seperti itu ya. Ini yang kita khawatirkan, yang Nabi katakan itu. Yang Nabi khawatirkan itu salah satunya ketika umat belakangan mulai mencaci maki umat yang awal, dan ini sudah terjadi sekarang ya. Sahabat-sahabat yang Allah, lalu bagaimana cara menyerap nama ini di dalam diri kita sehingga nama itu terpantul dalam diri. Kalau terpantul kita sudah menjadi kekasih Allah yang dapat pancaran dari nama Allah Rahman. Ya.
Apa kata Imam Ghazali? Ya, setelah beliau mengatakan itu, hazzul abdi min ifsir rahman ayyarhama ibadallah al-ghafilin. Coba perhatikan teman-teman, ini sangat bermanfaat untuk kita hari ini. Cara seorang hamba untuk mendapatkan pancaran nama Allah Ar-Rahman adalah dengan cara menyayangi, empati, prihatin terhadap hamba-hamba Allah yang ditimpa musibah rohani. Bukan musibah jasmani saja, musibah rohani. Apa itu musibah rohani? Ghaflah, kelalaian di kalbunya, kejahilan dalam intelektualnya. Ini oleh Imam Ghazali dikatakan cara kalau mau memahami rahmannya Allah dan ingin mendapatkan rahmannya tersebut. Itu baru satu langkah. Lalu apa kata beliau? Fayusrifuhum an tariqil ghafalah ilallah tabaraka ta'ala. Lalu mengajak mereka, mendorong mereka supaya naik, berangkat, meninggalkan keadaan ghaflah, kelalaian itu, naik kepada tataran mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Caranya bagaimana? Nah, beliau tunjukkan. Tidak semua orang itu bisa kembali kepada Allah dengan belajar zikir, thariqah, tasawuf, enggak. Ada yang bilwa'zi dulu, ya. Ngaji aja dulu, dengerin aja dulu, ya. Jadi kita kalau ada teman kita misalnya di komunitas misalnya nggak mau mengamalkan zikir, nggak masalah. Nggak mau ikut baca Quran one day one juice misalnya, nggak ada masalah. Yang penting dia mau ngaji dulu. Orang udah mau ngaji udah cukup, ya. Kan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika mengajarkan para sahabat itu juga tidak semuanya diberi hal yang sama. Abdullah bin Amr bin As dilarang untuk menghatamkan Quran kecuali dalam 3 hari. Beberapa mereka dilarang berpuasa setiap hari. Tapi Aisyah puasa tiap hari, Utsman puasa tiap hari. Utsman dalam bulan puasa menghatamkan Quran 8 kali sehari. Sangat sulit dipahami oleh orang-orang yang tidak memahami kualitas rohani, kecepatan rohani. Tapi bagi orang yang mengalaminya itu sangat mudah. Ya, sama dengan mungkinkah bisa zikir sekian puluh ribu setiap hari? Mungkin saja. Apakah itu tanda dari kesombongan? Belum tentu juga. Ya. Baik. Jadi bagaimana caranya supaya kita bisa membawa makhluk-makhluk Allah, kawan-kawan, keluarga kita, anak-anak kita masuk ke ranah mengenal, mengingat Allah SWT. Caranya bil wa'zi wan nushi. Nah, ini penting sekali. Bil wa'zi itu adalah dengan cara yang lembut, menyentuh, itu disebut bil wa'zi. Wan nushi, nasihat yang berarti ketulusan. Tidak disebut an-nasih, nasihan. Jadi seorang pemberi nasihat itu nggak disebut penasehat. Sehingga dia menginginkan bahwa orang yang dia nasihati atau musuhnya atau orang yang berbeda dengan dia atau orang yang bermaksiat di hadapannya mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah perbedaan antara orang yang mengenal Allah, memahami Asmaul Husna dengan orang yang tidak mengenal Allah dan Asmaul Husna. Jadi ketika kita mengenal Allah, Imam Sya'rani mengatakan salah satu adab dari guru, ma'alim, dai, seorang pengajar, seorang pendakwah atau pengurus dakwah, pengurus komunitas, pengurus masjid, dia menginginkan bahwa bahkan orang yang membencinya mendapatkan percikan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan senang kalau orang itu mengalami keburukan. Bitariqil lutfi la bil unf, kata Imam Ghazali, dengan cara yang lutf, yang latif, yang lembut, namanya Rahman, ya. Bukan Qahar, teman-teman. Nama Allah Qahar, Muntaqim, ya, yang sangat tegas itu, menyiksa, membalas serangan kepadanya. Itu nggak banyak. Yang banyak dalam Al-Quran adalah sayang, kasih, sayang, kasih, sayang, kasih. Jadi kalau orang betul-betul paham Al-Quran dan paham sisi sosok Nabi Yuna Muhammad SAW, tidak mungkin mereka membayangkan atau menggambarkan Nabi itu dengan gambaran yang buruk. Nah, ini kita lagi diuji, ada orang membuat karikatur Nabi Muhammad SAW dengan gambaran yang keras, kasar, ya. Kita bukan malah kemudian ikut mengutuk-ngutuk, karena hadis mengenai membunuh, menggorok,
Itu disebut hadisul qadha, hadis yang hanya boleh dilakukan setelah disetujui oleh sang pemangku kekuasaan, tentunya kekuasaan Islam ya, di negeri Islam. Kalau tidak, kita kita doakan kalau kita bisa bertemu dia, kita ajak dia berdialog. Jangan-jangan ini kesalahan kita, ya, kita menampilkan, mencerminkan warisan ajaran Nabi, tapi bukan yang sesuai dengan ajaran Nabi, lalu itulah yang tergambar bagi mereka. Ya. Wa yanzura ila al-usad bi'ainir rahmati la bi'ainil izra. Ini berat nih teman-teman, tapi ini wajib kalau ingin menjadi kekasih Allah, ingin jadi dai hakiki meskipun bukan ustadz. Dai hakiki meskipun bukan kiai ulama, bukan buya, bukan tuan guru. Memandang orang yang bermaksiat dengan pandangan rahmat, bukan pandangan menghina. Ya. Kenapa? Kalau ada maksiat, kata beliau, tajri fil alam, itu kamusibatin lahu fi nafsi. Jadi maksiat itu adalah musibah. Kita kalau ada orang kena musibah, kita prihatin atau bukan? Bedanya, ada yang kena musibah fisik, ada kena musibah rohani atau musibah jiwanya. Dan itu lebih berbahaya daripada musibah fisik. Jadi, apa yang kita lakukan? Kita prihatin kepadanya. Saya melihat betul dahsyat sekali Imam Ghazali, ya. Beliau sangat apik sekali menjelaskan tentang bagaimana cara seorang hamba berinteraksi dengan nama Allah Ar-Rahman. Ya. Kira-kira itu teman-teman. Adapun Ar-Rahim, Ar-Rahim ini khusus kepada hamba-hamba Allah yang beriman. Ya. Dan Rahim ini juga bisa diartikan merasakan apa yang dirasakan orang yang mengalami sesuatu yang tidak menyenangkan misalnya. Maka Ar-Rahim ini boleh diartikan empati. Jadi orang belum dapat disebut Rahim sampai dia ikut sedih lalu membantu orang yang kesedihan, yang menderita. Itulah rahasianya kenapa Nabi SAW disebut sebagai Rahim dalam dua ayat terakhir dari surat Taubah, ya. Raufur Rahim, ya. Teman-teman berkat Allah, jadi Nabi Muhammad SAW itu disebut Rahim, tapi tidak disebut Rahman, ya. Nabi disebut Rahim, tapi tidak disebut Rahman. Kenapa? Karena Nabi sangat-sangat ingin sekali membantu dan tidak tega gitu melihat ada orang yang susah. Itulah Rahim. Jika teman-teman ini ada yang mendapatkan pancaran ini, biasanya nggak bisa melihat orang susah. Selalu ingin bantu. Kadang-kadang pas bantu, kitanya kayak lilin. Ya, kita terbakar, orang enak, kita malah hancur. Orang-orang begini harus dibalanskan dengan nama Ar-Rahman. Ya. Dia bisa berzikir ba'da salat, ya Rahman, ya Rahim, ya Rahman, ya Rahim. Karena saking seringnya kita mendapatkan zikir Ar-Rahman Ar-Rahim, Bismillahirrahmanirrahim, akhirnya banyak orang meremehkan nama ini, padahal ini adalah nama yang agung, nama yang bisa menembus langit dan bumi. Karena pancaran dari Rahman Rahim itu adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu teman-teman yang akan Allah, mari kita coba praktekkan ini nama ke dalam diri sendiri dan dengan mencoba menciptakan cara pandang yang luas. Ya, secara emosional kita emosi jika ada orang mengatakan orang tua Nabi masuk neraka, apalagi yang mengatakan bahwa Nabi itu ganas dan segala macam. Tapi kita nggak perlu emosi. Saya berkali-kali dalam beberapa hari ini menyampaikan satu riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi bahwa Al-Bara bin Azib ditanya oleh seorang rekannya, apakah wajah Nabi seperti pedang? Pedang itu kan simbol dari tajam, tegang, menakutkan, wajah-wajah teroris lah. Apa jawaban beliau? Beliau nggak marah, beliau nggak gorok orangnya. Ya. Apa yang beliau katakan? Lah, tidak. Wajah Rasulullah seperti rembulan. Kal-qamar, seperti rembulan. Jadi beliau kemudian memberikan edukasi. Maka kita wajib berikan edukasi kepada orang-orang yang tidak mengenal itu.
Kira-kira itu teman-teman tentang Ar-Rahman ya. Ini saya tambahkan dari kitab Imam Az-Zarruq. Imam Az-Zarruq mengatakan bahwa wa taqarrub bihadzal ismi ala wifqi ma'nah. Cara mendekat kepada Allah lewat nama ini menegaskan apa yang dikatakan oleh Imam Ghazali tadi. Pertama adalah, jadi ada dengan 3 cara. Pertama, an-nazuru ila tisair rahmah. Kita memandang luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Coba lihat, maksud beliau begini. Coba lihat di luar sana, orang nyembah berhala tapi Allah buat dia kaya. Orang maksiat tapi Allah kemudian biarkan dia hidup. Gitu. Ini yang disebut dengan ittisair rahmah. Jika Allah saja didurhakai setiap hari, masih menyayangi makhluknya, lalu kenapa kita kemudian marah-marah kepada makhluk itu? Gitu. Nah, ini yang beliau katakan wazalika yuqawwil iman. Ini dapat memperkuat iman, keyakinan bahwa Allah tidak akan sia-siakan hambanya yang percaya. Jadi jika orang kafir aja Allah kasih rezeki, masa orang beriman nggak Allah kasih rezeki? Gitu. Nah, yang kedua, wastimtarir rahmah minhu ta'ala bi asbabiha kat-taubah wal inabah. Jadi untuk agar kita dapat hujan rahmat. Jadi istimtor itu dari kata mator ya. Mator itu hujan deras. Istimtor supaya rahmat itu turun seperti hujan yang deras, hujan yang lebat, maka harus kita lakukan asbabnya. Apa asbabnya? At-taubah wal inabah, taubat dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dalilnya surah Al-An'am ayat 54. Apa kata Allah taala? Kataba rabbukum ala nafsihi rahmah. Allah menetapkan terhadap zatnya, dirinya, sifat rahmat. Tadi kita sudah bahas ada 100 rahmat. Berarti Allah itu tidak mencap dirinya sebagai zat yang garang, sangar gitu ya. Kita kan bayangin Allah itu ganas dengan nerakanya. Kenapa kita nggak cerita tentang surganya? Kenapa kita nggak cerita tentang kebaikan-kebaikannya? Ya, jadi banyak beberapa dai itu suka nakut-nakutin makhluk, bahkan orang tua itu suka ngancam anaknya dengan neraka gitu. Sesekali boleh sebagai nazira, tapi basyira lebih dahulu. Dan ayat tentang basyira itu lebih banyak ya daripada nazira. Annahu man 'amila minkum su'an bijahalatin tsumma taba min ba'dihi wa aslaha fa annahu ghafurur rahim. Lalu di situ prakteknya selalu terhadap orang yang terjebak maksiat. Apa kata Nabi? Kata Allah Taala, bahwasanya siapa saja yang terjebak melakukan maksiat, bijahalatin ini bisa diartikan karena dia khilaf kalau bahasa kita ya, atau melakukannya karena emang tidak tahu, awalnya tidak sengaja, awalnya tidak berniat, tiba-tiba muncul niat tidak benar. Ini bijahalatin. Summa taba, tapi dia mau bertobat. Wa aslaha, lalu dia mau islah. Islah ini disebut dengan, islah itu memperbaiki diri, ini yang disebut dengan inabah. Apa kata Allah? Fa'annahu ghafurur rahim. Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Jadi interaksi kita dengan nama Allah Rahman dan nama Allah Rahim, setiap kali kita terjebak maksiat, kita tidak berputus asa dari Allah. Allah pasti bisa jawab. Ya, Allah pasti bisa maafkan. Jadi jangan nunggu. Saya mohon maaf tidak sepakat sekali dengan ustaz-ustaz yang mengatakan tidak boleh taubat sambalado. Kalau saya mewajibkan taubat sambalado itu, ya tobat besok ulang maksiat lagi. Bukan maksiatnya yang menjadi fokus kita, tapi yang menjadi fokus kita adalah tobatnya. Tobat sampai nanti jika kita mati, Allah catat kita sebagai tawwabin. Ya, bukan sebagai asin. Kita nggak niat memaksiat lagi, tapi ketika itu terjadi karena kita tidak bisa menguasai diri sendiri, semoga Allah memaafkannya. Dan Allah Maha Pemaaf. Allah aja pemaaf, masa kita nggak memberi maaf? Nah, ini juga bisa jadi terapi untuk siapa saja orang yang sulit memaafkan. Jadi teman-teman, saya bertemu dengan teman dari ayah saya. Dia pernah punya konflik dengan pasangannya dan seakan-akan tidak bisa memaafkan pasangannya. Waktu itu saya masih sangat muda sekali, tapi
beberapa teman-teman ayah saya sering konsultasi. Karena saya menghargai ayah saya, maka saya kemudian mau menerima. Kita katakan apa? Ya, ayat ini jadi inspirasi. Kita katakan, jika Allah saja mau memaafkan para pendurhaka, para pendosa, dan Allah sebut mereka khilaf, kenapa kamu tidak bisa memaafkannya? Apakah kamu lebih hebat, lebih superioritas dari Allah? Bukankah yang paling pantas ngambek itu kan Allah? Tapi Allah nggak ngambek tuh ya. Allah nggak dendam. Nah, inilah kemudian dikatakan oleh beliau cara untuk berinteraksi, mendekatkan diri kepada Allah dengan Rahman Rahim, dengan nama Rahman Rahim adalah secara rohani kita memandang semua makhluk dengan kasih sayang. Nah, kasih sayang itu bukan berarti kita bilang mereka benar semua, enggak. Memandang bi'ainir rahmah bukan berarti membenarkan semua mereka, tidak. Bi'ainir rahmah itu artinya tetap menginginkan kebaikan bagi semua makhluk. Jadi teman-teman jika ingin menjadi dai hakiki, dai ilallah, dai yang mengajak sampai kepada Allah, maka coba praktekkan itu mulai dari malam ini, mulai dari saat ini. Nanti kan jalan, besok kan jalan keluar, atau memikirkan seseorang, memikirkan orang yang jadi musuh kita. Coba sekarang bayangkan ada musuh depan kita, lalu kita katakan, ya Allah cabut kebencian dari dalam hatiku, tumbuhkan rasa maaf di hatiku, sehingga aku tidak membencinya lagi. Ya, tolong selamatkan aku dan selamatkan dia, ampuni aku dan ampuni dia. Itu kalau diulang-ulang itu dahsyat sekali kolbu. Ya. Dan salah satu ciri-ciri kekasih Allah mampu memaafkan orang yang menzaliminya. Kenapa? Karena itulah warisan dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Teman-teman, ini kata Imam Az-Zarruq, ya, bagus diamalkan, dibaca ba'da salat, ya. Yuzkar ba'da kulli salatin fi jam'in wa khalwah. Jadi kalau mau mengamalkan ini bisa ba'da salat, baik lagi bersama-sama atau lagi khalwat, ya. Ini faedahnya adalah takhruj al-ghaflatu wa nisyan minal qalbi bi'idznillah. Dapat mengusir kelalaian dari kalbu. Namun saya tambahkan bahwa orang yang berzikir dengan nama Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Rahman, Ya Rahim, Allahur Rahman, Allahur Rahim, atau Bismillahirrahmanirrahim, dengan menghayati maknanya, orang ini akan menjadi kekasih-kekasihnya yang mendapatkan pancaran Ismur Rahman, Ismur Rahim. Jadi mau jadi kekasih Allah itu sebenarnya tidak sulit. Menjadi wali Allah itu nggak susah. Maukah mengambil nama ini, lalu kita berinteraksi dengannya, kita serap namanya. Kira-kira itu Pak Geri, teman-teman. Semoga kita mampu menyerap nama Allah ini dan mengamalkannya setiap hari. Wa kana bil mu'minina rahima. Nabi SAW itu disebut rahim, penyayang, dan ini adalah salah sifat Allah SWT diturunkan ke Nabi. Semoga kita nanti bisa mewarisi nama Nabi Rahim. Ya. Amin ya Rabbal Alamin. Saya kembalikan kepada Pak Giri. Ya, terima kasih Buya Razi Hashim atas kajiannya. Saya juga terima kasih juga Buya Razi sudah berkenan memberikan kajian pada kita sampai sekarang udah yang ketiga kali ya. Mudah-mudahan bisa istiqomah terus. Ya tadi mungkin sedikit menyampaikan apa yang disampaikan Dr. Razi Hashim, sempat saya catat bahwa kita itu semestinya adalah jika kita mengenal Allah yang Maha Rahman, kita itu menginginkan bahwa semua orang mendapatkan rahmat Allah, dan kita doakan mereka semua jika mereka berbuat maksiat, kita melihatnya seperti orang yang mendapatkan musibah, seperti juga orang mendapat musibah lahiriah gitu ya. Ya. Mungkin gitu pada jemaah yang ingin bertanya, baik yang dari Zoom ataupun dari YouTube. Ini saya sudah ada pertanyaan dari YouTube ini. Dari YouTube sudah disampaikan ini. Afwan Buya, mohon ilmunya bagaimana kita menjelaskan cahaya Rahman yang terdapat pada diri Nabi Muhammad kepada orang kafir yang sangat membenci Rasulullah, dikarenakan dari sisi ketegasan. Karena
Karena di dalam mungkin maksudnya di ayat yang itu ya, Rasulullah itu atau orang beriman itu tegas kepada orang kafir. Bagaimana menjelaskannya? Iya. Terima kasih. Tegas itu beda dengan benci ya. Akhir surat Al-Fat ya, Muhammadur Rasulullah SAW, Nabi Muhammad disebut sebagai Rasulullah, dan para sahabatnya diberikan karakter. Jadi Allah itu menyebut orang yang mendapatkan pancaran rahmah itu dengan ruhama bainahum. Mereka saling menyayangi di antara mereka. Ruhama di sini bukan jamak dari Rahman, tapi bisa rahim atau rahim. Itu jamaknya dari sana. Ya. Jadi mereka kalau boleh diartikan empati sesama mereka. Ini yang disebut dengan ruhama bainahum. Tapi mereka sangat tegas. A'izza alal kuffar itu maknanya bukan membenci kafir. A'izza itu kan dari kata izzah. Apa arti izzah? Izzah ini teman-teman, ulama kita banyak mengartikannya dengan kemuliaan. Lalu bedanya apa dengan jalal? Jalal juga mulia. Bedanya apa dengan azim? Apa bedanya dengan karim? Ada beda loh, karena keterbatasan bahasa Indonesia kita, meskipun kita sudah bangga-banggain bahasa kita, tapi bahasa kita masih kurang cukup untuk menerjemahkan beberapa kata yang seakan-akan mirip ini. Ternyata kata aziz ya bisa berarti unik. Dalam hadis misalnya disebut hadisun aziz. Hadis yang riwayatnya unik. Rawinya gurunya hanya punya murid 2, sehingga aneh dengan yang lain, disebut unik. Jadi agak atau diartikan jarang, sesuatu yang jarang. Namun aziz juga berarti sesuatu yang mempunyai kemuliaan yang disegani oleh orang lain. Ini yang disebut aizza, aziz ya. Orang-orang yang aziz ini dia punya posisi yang orang lain memandang haibahnya, tuahnya, posisinya. Jadi berkelas lah kira-kira begitu, disegani. Ini yang disebut aizza. Tapi terjemahan sekarang kan berlaku keras, tegas. Bukan begitu. Kita kembalikan saja ke maknanya. Kalau tegas keras itu bukan kalimat ain Terputus Bu ya suaranya. aziz atau aizza itu yang dipakai. Pasti kalimat yang lain dipakai. Asyidda, kalau di Quran itu kan tadi bahwa mereka itu baghdha, asyidda alal kuffar. Ini ya. Mohon maaf terputus ini, kita menunggu Buya Razi Hashim masuk lagi. Mudah-mudahan Allah permudah. Udah. Masih mute Bu ya suaranya. Suara Buya Razi nggak terdengar, masih mute itu apa audionya. Oke, Afwan, di tempat saya habis hujan, jadi mungkin surah Al-Fat tadi. Tadi sampai penjelasan tentang apa? Asyidda alal kufar tadi. Oke, asyidda ya. Jadi asyidda itu kan jamak dari syadid ya. Syadid ini sesuai dengan surah Al-Fat tadi, itu berarti
mempunyai sesuatu pandangan yang tegas, yang jelas gitu, bukan berarti keras, ya, syadid. Dia jelas pendiriannya apa. Jelas di sini nggak mesti keras, teman-teman yang melakukan Allah. Nabi ketika mengalah dari orang Taif, apakah Nabi disebut orang yang lemah? Apakah Nabi kemudian tidak izzah, tidak mempunyai izzah, ya, tidak mempunyai syiddah? Enggak. Nabi ketika mengalah di perang Hudaybiyah, ya, tahun ke-6, bukan perang juga ya, perjanjian, semacam perjanjian aja, MOU dengan orang musyrikin Makkah. Apakah Nabi disebut orang yang dhaif, lemah, nggak punya pendirian? Ya. Sekarang kalau kita nggak sepakat dengan meme yang sekarang ada, kan sekarang banyak yang berkembang tuh ya, meme di kalangan teman-teman yang ngaji tapi lihat sosmed, ya, kau hujat nabiku, kepenggal kau, kan begitu. Muncul tulisan begitu, lalu dipakai hadis Imam Nasai. Teman-teman, rekan Allah, kalau Nabi tahu kita ngomong begitu, itu Nabi pasti murka dan marah. Ya. Nabi itu banyak ngalahnya. Tapi Nabi punya pendirian yang jelas. Nabi pernah ngalah dengan orang Yahudi, lalu bahkan kerjasama dengan Yahudi. Sampai Yahudi itu melanggar perjanjian, baru Nabi habisi. Jadi Nabi tidak menghabisi Yahudi karena Yahudinya, tapi karena pendirian politik mereka yang pelin-pelan dan malah pengkhianat. Gitu. Tapi Yahudi yang tidak khianat Nabi selamatkan, maka muncullah sahabat Abdullah bin Salam jadi Muslim. Bahkan anak dari pemimpin Yahudi, ya, Sofiyah binti Huyai, jadi istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi asyidda alal kufar, ruhama bainahum. Ya, saya menerjemahkan dengan aizza tadi, bahwa asyidda ini boleh diartikan dengan aizza, jadi mempunyai wibawa terhadap orang-orang kafir. Ya. Maka dalam Al-Quran, misalnya di 2 ayat terakhir di surat yang awal juz 28 itu, Mumtahanah, ya. Ketika Allah berbicara tentang Allah menghancurkan, ya, la aghlibanna ana wa rusuli innallaha qawiyyun aziz. Sungguh aku akan mengalahkan aku bersama rasul-rasulku terhadap orang-orang kafir. Sesungguhnya Allah qawiyyun aziz, qawi dan aziz. Allah menyebutkan itu. Tapi itu adalah haknya Allah Subhanahu wa taala. Untuk Nabi SAW, Nabi lebih banyak kepada bi'ainir rahmah. Lagi-lagi coba teman-teman kalau baca Asmaul Husna, coba lihat lalu dicontreng. Mana nama Allah yang lebih banyak kasih sayang, kemuliaan, keindahan, kelembutan dibandingkan ketegasan, membalas dendam, menyiksa, itu enggak berapa persen. Kenapa? Karena dalam Al-Quran tadi yang kita baca, bahwa Allah Ta'ala menetapkan terhadap dirinya, ya, rahmah, kasih sayang. Ya, rahmah. Kira-kira seperti itu. Ya, terima kasih Buya Razi. Cukup jelas ya. Kemudian ada pertanyaan lagi nih dari Zoom. Mohon maaf Buya, izin bertanya. Kita dianjurkan untuk segera meminta maaf dan memberi maaf. Kalau kita sudah memulai untuk meminta maaf, tapi belum dimaafkan, apa yang mesti dilakukan, Buya? Ya, ada satu dosen kita di senior lah kita ya, dalam kajian hadis dia senior. Tapi saya nggak pernah kuliah sama beliau sih. Nyandain mahasiswa dulu. Di Quran itu tidak ada perintah minta maaf, yang ada perintah memberi maaf. Wa'fu wasfahu. Itu surat Taghabun. Ya, surat Taghabun, sesungguhnya hai orang beriman, sebagian dari tingkah pola anak dan istrimu itu menjadikan mereka musuhmu. Lalu Allah mengatakan fa'fu. Jadi ketika Allah menyebut setan musuhmu, orang kafir musuhmu, itu kan seranglah, kelawanlah. Tapi giliran musuh itu diartikan keluarga, Allah mengatakan fa'fu, berilah maaf. Fa'fu itu bedanya dengan faghfiru, kan di situ fa'fu wasfahu waghfiru. Apa bedanya? Fa'fu itu hapuslah, anggaplah tidak ada. Kenapa?
afuwun itu artinya kelebihan rahmat dalam diri. Ini yang kita sebut berjiwa besar. Di dalam Al-Quran kata afuwun juga berarti kelebihan harta. Fa'fu berarti dengan kelebihan sayang yang ada dalam dirimu, sayang Allah yang ada dalam jiwamu, maka maafkanlah mereka. Ya, wasfahu, rangkul mereka, bermesraalah dengan mereka lagi. Waghfiru itu kalau nggak sanggup ini baru waghfiru ini nggak dihapus tapi dicoret aja, kira-kira begitu. Jadi dianggap nggak salah tapi dia ada bekasnya. Jadi di dalam Al-Quran, betul, ini canda dosen ini, nggak ada perintah meminta maaf, yang ada adalah memberi maaf. Bukan berarti nggak perlu minta maaf. Kita pakai logikanya dibalik. Ya. Kias aulawi namanya, kias analog prioritas. Jika memberi maaf ada diperintahkan, maka meminta maaf lebih diperintahkan. Gitu, ya, yang tepat. Apakah kemudian orangnya harus memaafkan kita? Itu terserah urusan dia. Kan tidak mudah toh, karena kita ini manusia terbatas, tidak semua orang yang kita pernah bersalah kepadanya, lalu kita minta maaf, dia langsung bisa maafkan. Biarkan dia berproses memaafkan itu. Tapi, teman-teman, kita tidak memaafkan orang sudah sama dengan menyakiti diri sendiri. Jadi, fa'fu wasfahu. Jika menyimpan dendam kepada pasangan, anak, keluarga, tetangga, siap-siaplah menyiksa diri sendiri. Dan hidup nggak akan nyaman. Ya. Baiti jannati nggak ada. Nabi dengan istrinya banyak masalah loh. Tapi Nabi fa'fu wasfahu. Nabi pernah ngambek 1 bulan, nggak pulang-pulang ke rumah istrinya sampai Umar khawatir karena anaknya Umar adalah istrinya Nabi. Berkembang kabar bahwa Nabi mentalak istrinya semua. Ternyata ketika Umar cross-check, tidak, Nabi cuma lagi menenangkan diri. Jadi sekelas Nabi punya masalah sama istrinya, punya anaknya, sama tetangganya. Tapi kenapa kita kemudian tidak menyadari itu? Tiru Nabi, Nabi banyak memberi maaf. Jika memberi maaf diwajibkan, maka meminta maaf lebih diwajibkan. Tafadhal. Terima kasih Bu ya. Cukup jelas.